Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ruli di channel Lata Chapter. Kali ini saya akan membahas tentang skematik backtrip pada pesawat Boeing 737 Next Generation, yang mana backtrip ini masih bagian dari sistem air conditioning atau Lata Chapter 21. Backtrip ini adalah sistem proteksi yang diberikan pada pack system agar mencegah terjadinya overheat. Ketika kondisi pack trip terjadi, maka lampu pack pada air conditioning bleed panel di P5 atau di overhead di kokpit di atas itu akan menyala. Kemudian master caution akan menyala dan master caution annunciator untuk conditioning juga akan menyala. Tetapi ini ada dua kondisi. Apabila pack trip itu menyala ketika air conditioningnya sedang bekerja, baik itu pesawat in flight ataupun on ground, maka itu memang terjadi overheat pada sistem pack yang bisa disebabkan oleh menurunnya kualitas dari heat exchanger dan plenum. Jadi bisa jadi udara panas yang harusnya diturunkan oleh heat exchanger ya, itu tidak maksimal. Menurunnya kualitas heat exchanger bisa jadi karena heat exchanger tersebut kotor ya, jadi kita bisa melakukan cleaning atau back flush ya. Jadi kita cleaning tanpa harus membuka heat exchanger. Jadi metode back flush ini dengan cara membersihkan dari downstream heat exchanger ya, agar kotoran yang menyangkut pada bagian upstream atau bagian inlet heat exchanger itu keluar ya. Biasanya bisa jadi serangga ataupun debu yang sudah terlalu banyak ya, dan itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas dari heat exchanger. Kemudian yang kedua, adapun kondisi di mana pack trip akan menyala tetapi sistem pack tidak sedang diaktifkan atau tidak sedang dihidupkan ya. Jadi sistem aircon-nya off, pack switch-nya off, tapi pack trip-nya menyala. Biasanya ketika kondisi tersebut terjadi, itu penyebabnya adalah dari si switch-nya itu sendiri ya. Jadi ada 3 switch yang dipasang pada pack kiri ya, begitupun 3 switch dipasang pada pack kanan. Switch ini adalah overheat switch yang mana dia dipasang pada kompresor discharge, kemudian inlet turbin dan pack discharge, yang mana nilai temperatur atau nilai overheat pada switch tersebut itu berbeda-beda ya. Jadi ketika temperatur sistem aircon itu sudah mencapai dari temperatur switch-nya itu sendiri, maka lampu pack trip akan menyala.
ketiga overheat switch ini disetting dengan temperatur untuk kompresor discharge adalah 199 derajat Celcius. Untuk turbin inlet sebesar 99 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk pack discharge adalah sebesar 121 derajat Celcius. Ketika udara bleed air yang masuk ke sistem aircon itu akan dideteksi oleh ketiga overheat switch ini, dan switch ini akan meng-close pack flow control shut off valve ketika terjadi overheat. Jadi ketika nilai temperaturnya sudah melebihi dari nilai overheat switch, maka relay overheat pada sistem proteksi pack ini akan menutup flow control shut off valve. Nah, sekarang kita lihat yang di samping saya itu ada panel air conditioning dan bleed air untuk pesawat Boeing 737 Next Generation ya. Jadi ini kontrol panelnya. Nah, jadi dia ada dua lampu pack ya. Jadi ada pack kiri dan pack kanan. Jadi kalau misalkan sistem pack tripnya terjadi pada sistem pack kiri, yang menyala hanya yang sebelah kiri saja. Tetapi ketika terjadi di kanan, yang nyala hanya bagian kanan, dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di kedua pack ya. Jadi kalau misalkan pack trip terjadi dan tidak mau di reset ya, jadi temperaturnya memang sudah overheat, maka pesawat akan terbang dengan single pack untuk menyuplai udara yang sudah dikondisikan ke dalam kabin. Apakah bisa di reset? Tergantung. Jadi ketika pack trip itu terjadi, maka flow control shut off valve akan close, sehingga bleed air dengan harapan akan menurunkan temperaturnya terlebih dahulu ya. Ketika kita trip resetnya di push ya, yang bagian tengah kita push, kemudian pack trip lightnya tidak menyala, maka kondisi masih bisa dilanjutkan. Tapi apabila dengan kita misalkan dengan beberapa saat nih, misalkan 10 menit, 15 menit, pack tripnya kembali menyala, berarti itu emang ada kotor pada sistem heat exchanger ya. Sehingga dia kurang maksimal dalam menurunkan temperatur ya. Ataupun dari sistem lainnya, bisa jadi dari TCP yang stuck open, jadi yang harusnya dia tidak menyuplai udara panas malah mensuplai udara panas ya. Jadi itu harus kita troubleshoot di bawah. Jadi saat ini saya hanya akan mencoba menjelaskan skema dasarnya sebagai fondasi ketika kita akan melaksanakan troubleshooting. Seperti yang kita ketahui, untuk mengaktifkan sistem pack adalah cukup menselect switch left pack ataupun right pack ke posisi auto ataupun ke posisi high. Nah, ketika sistem pack sudah aktif dan terjadi kondisi pack trip ya, maka si flow control shut off valve akan tertutup meskipun switch masih di posisi auto atau high ya. Jadi ketika pack trip terjadi, kita bisa di off dulu atau kita bisa langsung coba kita reset. Nah, berikut di gambar di sebelah saya adalah lokasi pemasangan dari si overheat switch itu sendiri ya. Jadi saya di review sedikit ya. Kalau untuk detailnya ada di video sebelumnya di bawah. Jadi si udara dari EPU ataupun dari engine ataupun dari ground card di si bleed air ini
dimanfaatkan oleh sistem air conditioning, yang mana untuk mengatur masuknya udara bleed air tersebut adalah pack flow control valve. Ya, jadi ada mode auto dan ada mode high. Untuk auto dia bisa low dan high. Kemudian udara dibagi dua, ada yang ke TCP, kemudian ada udara yang dikondisikan oleh heat exchanger. Ya, jadi masuk ke heat exchanger, kemudian masuk ke ACM, masuk lagi ke heat exchanger, ya, kemudian masuk ke reheater. Ya, tugasnya nanti dia sebagai menghangatkan udara sebelum masuk ke turbin inlet. Kemudian ada kondenser. Ya, di kondenser ini pun nanti dia proses kondensasi, ya, agar udara yang masuk kabin itu tidak lembab, ya. Jadi atau kering, jadi tidak terlalu banyak kandungan air. Kemudian dipisahkan oleh water extractor, kemudian air yang dipisahkan oleh water extractor dikirimkan oleh water spray nozzle untuk membantu heat exchanger menurunkan temperatur dari bleed air. Dari water extractor udara masuk ke heater, kemudian ke turbin inlet, dari turbin inlet masuk ke kondensor, dari kondensor baru ke pack discharge. Nah, jadi setelah pack discharge ini udara yang sudah dikondisikan itu masuk ke mix manifold dan didistribusikan ke dalam cabin. Ya. Nah, jadi si pack trip ini adalah sistem proteksi. Jadi kalau ditanya pack trip itu apa, ya pack trip adalah sistem proteksi overheat pada sistem pack. Jadi mencegah nih, kalau misalkan temperaturnya over, itu jangan sampai masuk ke dalam mix manifold dan didistribusikan ke cabin. Jadi langsung di off oleh si sistem packnya. Jadi jangan sampai ngerembet kemana-mana, apalagi penumpang yang di atas itu merasakan panas, ya. Jadi ketika sudah out of limit, maka akan di cut oleh sistem pack proteksi ini, di cut, kemudian flow control atau valve akan close, dan indikasi di cockpit untuk pack light akan menyala, master caution akan menyala. Kemudian tinggal pilot cek di quick reference handbook apa yang harus dilakukan, ya. Apakah masih diizinkan untuk terbang single flag ataupun harus menurunkan ketinggian untuk terbang single flag. Sekarang kita masuk ke skemanya, ya. Jadi di sini kita ada 3 power, 28 volt DC, baterai bus. Semuanya 28 volt DC baterai bus, ya. Nah, power yang pertama yaitu air conditioning valve pack itu adalah untuk left pack flow control and shut off valve, ya. Jadi untuk open dan close si pack valve-nya. Kemudian power yang kedua adalah power untuk indikasi pack trip-nya itu sendiri. Ya, jadi yang pertama untuk kontrol valve, yang kedua untuk pack trip, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah sistem proteksinya, yaitu CB air conditioning overheat. Ya, jadi ada 3 power yang ada di skematik ini. Kemudian di air conditioning bleed air control panel di P5, yang panel yang tadi, ya panel yang ini, ya, itu ada 3 komponen yang kita gunakan. Ada left pack switch, kemudian ada pack trip light, ya, dan yang terakhir ada trip reset. Yang mana reset ini akan mereset sistem proteksi apabila memang temperaturnya sudah turun. Kalau memang temperaturnya masih overheat, ketika kita reset, ya pack tripnya akan tetap menyala. Kemudian pada air conditioning accessories unit atau ACAU itu ada K8 left pack overheat relay. Nah, si relay ini yang berfungsi apabila terjadi overheat, maka dia akan meng-close valve dan akan menyalakan lampu pack, ya. Jadi dia ada 2 nih tugasnya si relay overheat ini, meng-close si pack flow satu valve, kemudian dia menyalakan lampu pack.
Nah, si relay ini dia sudah dapat power nih dari air conditioning overheat. Dia sudah standby power, tinggal menunggu ground. Siapa yang ngasih ground? Ya, ketiga overheat switch ini ya. Kita bisa lihat dari atas ada left compressor discharge overheat switch, ada pack discharge, dan ada turbine inlet. Ini dipasang secara paralel. Ketika dipasang secara paralel, maka ketika hanya salah satu saja terjadi overheat, maka relay tersebut akan energize. Ketika relay energize, maka valve akan close, lampu trip akan menyala. Ketika dua yang overheat, ya sama, tetap akan energize. Ketika tiga terjadi overheat, apalagi akan energize. Nah, setelah energize, maka dia akan mendapat ground tambahan. Ground tambahan ini diberikan oleh si preset switch ya. Jadi untuk di basic electrical ini sebagai pengunci relay. Jadi jangan sampai ketika terjadi overheat dia nyala, turun dikit mati, overheat lagi nyala, turun dikit lagi mati. Jadi ini untuk mengunci indikasi. Jadi meskipun nanti temperaturnya sudah turun, misalkan contoh kompresor discharge turun ke 180, lampu pack tetap akan menyala ya. Dia akan kembali normal setelah di reset. Jadi fungsinya adalah untuk supaya si pilot mengkonfirmasi dulu nih kondisi yang sedang terjadi ya. Jadi dikunci dulu nih kondisi faultnya ini gitu, ya. Jadi sistemnya adalah sistem pengunci ya. Jadi dia untuk normalnya dia dapat 3 ground, tapi setelah energize dia mendapatkan 4 ground ya. Setelah kondisi tidak overheat, 3 ground hilang, tinggal trip reset nih, baru bisa di reset. Tetapi kalau overheatnya masih terjadi, misalkan 4 ground ini masih terjadi satu overheat ya, misalkan sisa satu overheat nih yang kompresor discharge, maka meskipun kita reset si trip resetnya, ya relay tetap akan energize. Jadi relay akan bisa di reset ketika groundnya hanya mendapatkan dari trip reset ya, ketika ground hanya didapatkan oleh sistem pengunci. Dan ground yang dari overheat switch itu sudah open. Jadi si overheat switch ini normalnya open, ketika temperaturnya tercapai maka dia akan close. Nah, ini kita bisa lihat ya, garis yang berwarna merah itu kondisi di mana ketika left pack switch pada posisi off, maka 28 volt DC akan masuk ke left pack flow control shut off valve ke posisi close ya. Paham ya, gampang ya, tinggal diikutin aja jalur merahnya nih, dari atas kemudian ke switch ya, terus masuk ke valve. Kemudian gambar selanjutnya ini kondisi ketika left pack posisi di auto atau high ya, maka 28 volt DC akan masuk ke left pack flow control and shut off valve posisi open dengan syarat relay overheat tidak energize ya. Jadi ketika kondisi normal tidak overheat, maka left pack flow control and shut off valve itu bisa open. Cukup jelas ya. Jadi 28 volt DC nih, kita tinggal ikutin yang warna merah, kita ke bawah ke posisi auto high dari switch, kemudian masuk ke relay posisi normal, baru masuk ke valve posisi open. Nah, gambar selanjutnya ini adalah posisi power yang ke relay, yang ke K8 relay. Jadi dia power tuh udah standby aja, tinggal nunggu dari ketiga ground. Groundnya dari mana saja, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya itu groundnya dari overheat switch. Overheat switch yang mana saja? Dari kompresor discharge ya, kemudian dari pack discharge, dan dari turbine inlet. Kemudian misalkan salah satu ataupun lebih itu terjadi overheat, maka kita lihat gambar selanjutnya. Selanjutnya relay ini energize. Kita lihat arah panahnya ya ke bawah. Jadi relaynya energize. Kemudian yang asalnya switch paling atas, yang asalnya normal pindah ke bawah sehingga menutup flow control satu valve. Kemudian
lampu indikasi pack mendapatkan ground sehingga lampunya akan menyala. Dan trip switch juga memberikan ground kepada relay sebagai pengunci. Ya, jadi ketika relay ini energize, dia akan menarik ketiga switch. Ya, ada 3 switch tuh. Pertama untuk menutup valve, kedua menyalakan lampu, ketiga memberikan ground pengunci kepada relay. Nah, di gambar selanjutnya bisa kita lihat ketika overheat switch sudah tidak dalam kondisi overheat, maka dia akan kembali switchnya ke posisi open. Tetapi trip reset masih memberikan ground kepada relay. Ya. Jadi relay tetap energize, lampu pack trip tetap menyala, kemudian valve masih posisi open. Dia akan kembali normal ketika kita push reset yang tadi tombol trip reset di P5 ya. Nah, ketika kita reset, maka si ground dari trip switch ya ke relay itu akan hilang, sehingga relay akan de-energize dan mengembalikan switch ke posisi atas ya. Kita lihat panahnya ke posisi atas, sehingga valve yang tadinya close diakibatkan oleh kondisi overheat, maka dia akan terbuka kembali. Kemudian lampu yang tadinya menyala ya, lampu yang tadinya menyala akan mati. Dan yang terakhir ini adalah balik lagi ke posisi normal, di mana kita menyalakan pack seperti biasa. Paling itu saja dari saya. Semoga video ini bisa lebih membantu dalam belajar membaca skematik. Video kedepannya saya akan membahas skematik-skematik yang mudah seperti ini ya. Jadi jangan yang kompleks-kompleks. Semoga video-video ini bisa membantu rekan-rekan dalam belajar ataupun melakukan troubleshoot. Dan apabila ada komentar, silakan tulis di kolom komentar, ataupun apabila ada skematik yang gampang yang ingin dibahas bersama-sama, bisa tulis di kolom komentar atau chat pribadi ke saya atau email ya. Jadi tujuan saya membuat video ini tetap untuk saya khususnya dan untuk teman-teman. Jadi agar saya pun tetap belajar dan terus belajar ya. Maaf apabila ada salah kata. Di sini saya hanya untuk sharing berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.